Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syaradita dengan NIM 21063210076 dan teman saya Nur Fatimah Azahra dengan NIM 21063211082 akan mempresentasikan mengenai identitas nasional dan globalisasi sebagai tugas mata kuliah kewarganegaraan. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal itu merupakan suatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara, seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik-musik daerah, dan lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia ada Pancasila, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, Undang-Undang 1945, bendera merah putih, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, pahlawan-pahlawan rakyat pada masa perjuangan nasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia. Yang pertama, ada bendera Indonesia. Pasal 35 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani, dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Tidak hanya dipakai oleh Kerajaan Majapahit saja, Kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih sebagai lambang kebesarannya. Bendera merah putih menjadi bendera resmi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bendera merah putih bukan sembarang bendera, karena memiliki ukuran khusus. Ukuran bendera merah putih diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1. Kedua, ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, Riau. Seiring waktu, bahasa Indonesia ini selalu berkembang dan mengalami perubahan. Bahasa Indonesia diawali sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan usulan dari Muhammad Yamin. Pada saat itu, ia mengatakan bahwa hanya ada dua bahasa yang bisa menjadi bahasa persatuan, antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Namun, dalam kedepannya, bahasa Melayulah yang akan menjadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, karena bangsa Indonesia memiliki berbagai jenis bahasa. Yang ketiga ada lambang negara. Garuda Pancasila dipilih menjadi lambang negara. Burung Garuda yang dikenal dari mitologi kuno merupakan kendaraan Wisnu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Burung Garuda sebagai simbol ikatan persatuan dan menyatunya rakyat Indonesia yang heterogen. Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh Panitia Rencana Negara yang diketuai Sultan Hamid II. Lambang ini akhirnya disempurnakan oleh Soekarno dan diresmikan pertama kali pada tanggal 11 Februari tahun 1950. Yang keempat ada semboyan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari Kitab Sutasoma dari Empu Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa.
Kemudian ada lagu kebangsaan. Pasal 36B Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolph Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 di Batavia. Lirik lagu Indonesia Raya pertama kali dipublikasi di Surat Kabar Sinpo. Lagu kebangsaan Indonesia pertama kali dikumandangkan di depan Kongres Pemuda kedua. Namun, setelah itu, pemerintah kolonial melarang penyebutan lagu Indonesia Raya. Meski begitu, pemuda Indonesia tidak gentar dan mereka tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dasar falsafah. Pancasila menjadi dasar falsafah negara. Terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. Kemudian ada bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki kedudukan bentuk pemerintah republik. Kemudian ada konstitusi negara. Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara. Undang-Undang tahun 1945 sudah digunakan sejak Indonesia merdeka. Sehari setelah proklamasi atau pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan naskah yang kini menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi dengan sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat. Sampai saat ini sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan. Makna atau arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kristalisasi pengalaman-pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan filsafat, moral, etika yang telah melahirkannya. Dengan Pancasila sebagai dasar negara itu pula, para pendiri negara dengan jenius menyiapkan sistem ketatanegaraan NKRI sebagai sistem sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur Fatimah Az-Zahra. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Syaradita atas penjelasannya. Saya, Nur Fatimah Az-Zahra, akan melanjutkan penjelasan materi berikut, yaitu parameter identitas nasional. Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah menjadi ciri khas suatu bangsa. Sesuatu yang diukur adalah unsur suatu identitas seperti kebudayaan yang menyangkut norma, bahasa, adat istiadat, dan teknologi, sesuatu yang alami atau ciri yang sudah terbentuk seperti geografis. Identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-harinya. Identitas ini menyangkut adat istiadat, tata kelakuan dan kebiasaan. Ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan tata kelakuan. Berikut ini merupakan unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia berdasarkan ukuran parameter sosiologis. Yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Indonesia dikenal bangsa dengan banyak suku bangsa, dan menurut statistik hampir mencapai 300 suku bangsa. Setiap suku mempunyai adat istiadat, tata kelakuan,
dan norma yang berbeda. Namun demikian, beragam suku ini mampu mengintegrasikan dalam suatu negara Indonesia untuk mencapai tujuan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Lalu yang kedua ada kebudayaan. Kebudayaan menurut ilmu sosiologis termasuk kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan adat istiadat. Kebudayaan sebagai parameter identitas nasional bukanlah sesuatu yang bersifat individual. Apa yang dilakukan sebagai kebiasaan pribadi bukanlah suatu kebudayaan. Kebudayaan harus merupakan milik bersama, sejumlah pola-pola berpikir dan berkelakuan yang didapat dan dikembangkan melalui proses belajar. Hal-hal dimiliki bersama ini harus menjadi sesuatu yang khas dan unik, yang akan tetap memperlihatkan diri di antara berbagai kebiasaan-kebiasaan pribadi yang sangat variatif. Ketiga, bahasa. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili suku-suku bangsa atau etnis. Namun, bahasa Melayu dahulu dikenal sebagai bahasa penghubung berbagai etnis yang mendiami kepulauan di Nusantara. Selain menjadi bahasa komunikasi di antara suku-suku di Nusantara, bahasa Melayu juga menempati posisi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan pedagang asing. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun tersebut, bahasa Melayu ditetapkan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Keempat, kondisi geografis. Kondisi geografis merupakan identitas yang bersifat alamiah. Kedudukan geografis wilayah negara menunjukkan tentang lokasi negara dalam kerangka ruang, tempat, dan waktu, sehingga untuk waktu tertentu menjadi jelas batas-batas wilayahnya di atas bumi. Letak geografis tersebut menentukan corak dan tata susunan ke dalam dan akan dapat diketahui pula situasi dan kondisi lingkungannya. Bangsa akan mendapat pengaruh dari kedudukan geografis wilayah negaranya. Letak geografis ini menjadi khas dimiliki oleh sebuah negara yang dapat membedakannya dengan negara lain. Selanjutnya, ketahanan dan kewaspadaan nasional. Merupakan fakta sosial bahwa Indonesia adalah bangsa yang multikultural dengan sisi positif dan negatifnya. Untuk menjamin keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, serta kesejahteraan rakyat, dibutuhkan upaya-upaya sinergis antar seluruh elemen bangsa. Terkait dengan hal itu, sangat penting upaya penguatan kewaspadaan nasional, yakni dengan meningkatkan fungsi deteksi dini dalam upaya pencegahan terhadap segala potensi ancaman. Kewaspadaan nasional dilandasi rasa nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewaspadaan nasional yang kuat dapat mendeteksi, mengantisipasi, dan mencegah berbagai bentuk potensi ancaman keutuhan NKRI. Penguatan kewaspadaan nasional dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Penguatan fungsi koordinasi seluruh stakeholders. 2. Persamaan persepsi antar seluruh pemangku kepentingan. 3. Mengikis ego sektoral. 4. Memberdayakan dan meningkatkan peran lembaga budaya dan menghormati kearifan lokal. 5. Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui forum-forum kemitraan pemerintah dan masyarakat, yaitu FKDM, FKUB, FPK, dan lainnya. 6. Menjaga iklim yang kondusif melalui peningkatan peran koordinasi pemerintah. Ketahanan nasional merupakan prasyarat utama untuk negara berkembang. Hal ini difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan terus mengembangkan kehidupan. Tak hanya untuk pertahanan saja, tapi juga untuk menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan, baik itu yang berasal dari luar ataupun yang berasal dari dalam, entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya adalah globalisasi nasional.
Indonesia yang memiliki beragam suku juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Bahkan dari setiap suku tersebut mereka memiliki identitas masing-masing, seperti halnya berbagai macam tradisi, tarian khas, makanan khas, dan lain-lain. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, tradisi-tradisi tersebut perlahan mulai hilang. Adanya pengaruh dari luar, bahkan pengaruh globalisasi terhadap keutuhan identitas nasional juga sangat besar. Pengaruh negatif globalisasi sangat tampak pada generasi muda yang seharusnya menjadi generasi penerus dalam melestarikan budaya Indonesia yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Saat ini, para pemuda Indonesia sangat mudah terpengaruh budaya luar. Identitas nasional bangsa Indonesia perlu dilestarikan dan dijaga keutuhannya. Kita sebagai generasi muda yang menjadi generasi penerus bangsa harus mampu melestarikan budaya kita sebagai bentuk kepedulian terhadap identitas nasional bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.